Puji nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini. Sebelum kita memulai ibadah, saya terlebih dahulu mau menyapa setiap kita yang ada di tempat ini. Shalom. Sekali lagi dengan hati yang bersyukur bersuka cita. Shalom. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Tuhan kita. Kita percaya Tuhan Yesus baik. Amin. Lalu sekarang sampai selama-lamanya Dia tidak pernah berubah. Sore hari ini kita siapkan hati kita untuk membawa syukur kita bagi Dia. Kita percaya Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus adalah Allah yang hidup, yang tidak pernah mengingkari janjinya bagi setiap kita. Mari kita tundukkan hati kita di sore hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga yang kami puja dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, pada sore hari ini kami bersyukur, berterima kasih Tuhan atas setiap kebaikan dan kemurahan-Mu yang lebih daripada hidup Kau berikan bagi setiap kami. Kami menyadari Tuhan, sungguh dengan iman kami Tuhan, dengan kesadaran penuh, kami ada di tempat ini sebagaimana kami ada semua karena anugerah-Mu. Bukan karena kuat gagah dan kehebatan kami Tuhan, tapi semuanya karena kasih karunia-Mu. Dan biarlah Tuhan, melalui kasih karunia-Mu, anugerah-Mu itu Tuhan, menuntut setiap kami semakin lebih lagi hidup di dalam pertobatan, semakin lebih lagi hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Dan biarlah ketika kami hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan, kami percaya itulah pujian yang sejati kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebagai rasa syukur kami Tuhan, di sore hari ini kami mau datang membawa sembah kami Tuhan. Kami mau datang membawa puji-pujian kami, sorak-sorai kami Tuhan. Dan biarlah setiap pujian penyembahan yang kami bawa di hadapan-Mu sore hari ini, itu boleh Tuhan menyenangkan hati-Mu saja. Nama-Mu Tuhan yang semakin ditinggikan, dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya ketika nama-Mu ditinggikan Tuhan di tengah-tengah kami pada sore hari ini, di sanalah kuasa-Mu Tuhan terus dinyatakan. Sukacita-Mu yang baru, damai sejahtera-Mu yang baru Tuhan limpahkan lebih lagi bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Yesus. Kami serahkan ibadah kami di sore hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah ibadahnya sore hari ini Tuhan menjadi ibadah yang sungguh-sungguh meninggikan Engkau Tuhan. Bukan ibadah rutinitas, tapi ibadah yang sungguh-sungguh mempermuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan Tuhan jalan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam satu nama yang penuh kuasa, nama yang ajaib, nama di atas segala nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan yang hidup. Kami telah bersyukur dan kami telah berdoa. Haleluya. Bersama-sama setiap kita umat Tuhan yang rindu lagi menyembah Tuhan, dengan iman kita katakan amin. Kita beri tepuk tangan sekali lagi bagi Yesus Tuhan. Datang di hadapan Tuhan dengan pengucapan syukur. Kami bawa sembah kami Tuhan. Hanya Engkau yang kami tinggikan. Kau baik Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita bawa sembah pujian katakan Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta
menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memujimu, ku selalu pujimu. Mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memujimu, ku selalu pujimu. Mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Cuma Tuhan mau memujimu, ku selalu pujimu. Mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Sekali lagi jemaat Tuhan, kita angkat suara, kita angkat tangan, kita katakan ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita beri tepuk tangan bagi Yesus Tuhan bersama. Ku selalu pujimu, mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memujimu, ku selalu pujimu. Mari jemaat Tuhan sekarang bagi berdiri, kita mau datang menyembah Tuhan di sore hari ini. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi seperti Tuhan.
Tuhan, kami datang di hadapan-Mu dengan segenap hati kami, dengan segala kerendahan hati kami. Kami sadar semuanya karena kebaikan-Mu Tuhan, bukan kuat dan hebat kami. Maka sore hari ini Tuhan, pujian yang kami naikkan di Tuhan menyatakan iman kami bahwa Engkau sungguh baik. Hanya Engkau Tuhan yang kami cintai dari sekarang sampai selama-lamanya. Tidak ada yang lain, hanya Engkau Yesus, hanya Engkau Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami sembah nama-Mu, kami sembah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Tidak pernah menyadari Lebih dari yang
mengasihi, Kau mengasihi lebih dari yang ku duga. Mengisaku tiada menyadarinya, kau sentuh hatiku dengan kasih yang sempurna. Kau menyayangiku lebih dari yang ku rasa, lebih dari yang ku rasa, lebih dari yang ku rasa. Kita beri tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan Yesus Tuhan. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami mau bersorak-sorai, bertepuk tangan bagi-Mu Tuhan, mengekspresikan setiap kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan dalam kehidupan kami melalui puji-pujian Tuhan. Kami percaya sukacita damai sejahtera yang baru melimpah bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah bersyukur, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Mari setiap kita yang rindu lebih lagi bersorak-sorai bagi nama Tuhan, sama-sama dengan iman kita katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita. Jika tidak keberatan nyontos kanan kirinya katakan kasih Allah tidak berkesudahan. Haleluya. Sama-sama. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya tak pernah berakhir. Sekali lagi katakan kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya tak pernah berakhir seluruh hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyikan Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah, hey. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya tak pernah berakhir seluruh hidupku. Sekali katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya tak pernah berakhir seluruh hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyikan Dia Sang Raja, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyikan Dia Sang Raja, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Sekali lagi firman Tuhan berkata, dengan sukacita ku kan menari, ku naikkan pujian haleluya.
nyanyi bahagia sang raja dengan sukacita duka menari dengan sorak-sorai memuji menaikkan pujian haleluya nyanyi bahagia dengan sukacita duka menari dengan sorak-sorai memuji menaikkan pujian haleluya nyanyi bahagia sang raja nyanyi bahagia sang raja selamanya. Haleluya. Seberapa banyak yang bersuka cita sore hari ini? Saya mau lihat tangan-tangan yang bersuka cita. Haleluya. Kita beri tepuk tangan sekali lagi yang bagi mereka kasih Tuhan. Kita percaya Tuhan baik. Haleluya. Oh baik dalam kehidupan kami. Bersama-sama dengan iman. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, dia tiuplah sang kakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi bersuka dengan senang hati, naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yang bersuka cita, yuk ekspresikan sukacita. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, dia tiuplah sang kakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi bersuka dengan senang hati, naikkan pujian, sebab Tuhan
kekal selamanya. Kita beri tepuk tangan bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Silakan kembali Bapak Ibu saudara Tuhan. Puji nama Tuhan. Semuanya bersuka cita, amin. Haleluya. Kita percaya Tuhan Yesus baik. Kita siapkan hati kita sore hari ini untuk mendengarkan sabdanya, dengan firman Tuhan. Kita teduhkan hati kita. Kita kembali bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kebaikan dalam kehidupan kami. Sore hari ini kami bersyukur, kami telah memuji menyembah. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah Tuhan yang di tengah-tengah kami. Engkau menyatakan kuasa-Mu Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebagai rasa syukur kami lebih lagi, kami mau duduk diam sebagai seorang murid untuk mendengarkan kebenaran firman. Kami percaya Tuhan, firman-Mu adalah firman yang hidup. Sebab Engkau sendiri Tuhan yang telah turun ke dunia ini menjadi firman itu. Ketika firman-Mu disampaikan di tengah-tengah kami pada sore hari ini, kami percaya ada kegerakan Roh Allah terjadi di tengah-tengah kami. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Yesus. Kami bangga punya Allah seperti-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami buka hati kami. Kami sambut kebenaran firman dengan pengucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Kami datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kita lebih sungguh lagi mau pujian ini. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi
di hadapan Tuhan, kami menggunakan diri untuk memuji menyembah Engkau, karena hanya Engkau yang layak kami sembah. Engkau adalah firman itu sendiri. Sampaikan firman-Mu untuk setiap kami, sehingga kami mengenal jalan-jalan-Mu, mengenal pikiran-Mu, sehingga kami berkenan di hadapan-Mu. Kuduskan setiap kami termasuk hamba-Mu ini, supaya setiap firman disampaikan merubah hidup kami, sehingga kami dapat menjalani semua perintah-Mu. Roh Kudus, ambil alih apa yang kami dengar, apa kami baca, supaya setiap kata-kata yang keluar dari mulut Tuhan itu berubah hidup kami. Bersabdalah Tuhan, di dalam berkat nama Tuhan Yesus kita mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Sekali lagi saya menyampaikan shalom. Saya dalam keadaan tidak sehat, jadi kali ini saya akan mengirit bicara, sehingga saya mencoba poin-poin saja yang sampaikan, dan kalau ada waktu sampaikan dengan kesaksian. Karena dalam seminggu ini setelah ibadah minggu yang lalu di Roksi, setelah pulang tiba-tiba tidak ada suaranya. Saya tidak tahu kenapa, tapi apapun yang terjadi, saya selalu mengucap syukur. Karena di balik itu pasti ada rencana Tuhan. Katakan amin. Saudaraku, sore ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan seperti yang tertera dalam pengumuman tentang pengharapan. Dan temanya adalah pengharapan yang menyelamatkan. Kalau kita bicara pengharapan, itu sangat sulit. Saya sudah melayani Tuhan hampir 43 tahun ini. Pengharapan yang dulu dengan sekarang jauh berbeda. Saya dulu melayani KKR, kesembuhan ilahi, baik maupun lain-lain. Pengharapan yang saya sampaikan biasanya pengharapan terbatas, ya, yang kita nikmati dunia ini. Ingin sembuh, ingin dapat jodoh, ingin kredit lancar, ya, ingin juga masalahnya selesai. Tapi setelah kita semakin dewasa, mengerti dengan benar, maka pengertian tentang pengharapan itu sangat berbeda. Dan saya harapkan juga Bapak Ibu sekalian di sini, kita juga harus bertumbuh dalam pengertian. Kenapa, saudaraku? Kalau kita mengerti sangat terbatas, maka kita juga mengalami Tuhan juga terbatas. Kalau pengertian kita hanya dangkal, maka kehendak Allah, keinginan Allah, turunan Allah juga terbatas. Bahkan cenderung kita menghalangi rencana Tuhan atas hidup kita. Contoh. Karena ini tidak masuk YouTube, ya, masuk dari saya dan sampaikan apa adanya. Contoh saja. Saya pernah dengar tentang Mayor Jenderal Sambo, ya, yang peristiwanya itu 8 tahun yang lalu. Ya. Dia Kristen, saudaraku. Dia Kristen. Dia kenal dengan hamba Tuhan yang top di Jakarta ini. Ya. Mengapa bisa melakukan pembunuhan? Kenapa? Pengertian pengenalan Tuhan dangkal. Demikian juga kita, kalau pengertian akan Tuhan dangkal, maka kita bisa salah. Jadi pengertian itu harus bertumbuh juga. Satu tahun lagi, ya. Di dalam Roma 10 ayat 3, dikatakan demikian. Ya. Kita melakukan ibadah tanpa pengertian, maka ibadah tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tentang ibadah pun harus ada pengertian. Dan lain-lain tentang perintah Tuhan ini harus dengan pengertian. Sehingga saudaraku, kalau ada pendalaman Alkitab, ada mungkin pelajaran-pelajaran rohani yang lain, ikutlah. Ke seminar ikut. Karena apa, saudaraku? Ini menambah pengertian kita. Katakan amin. Nah, saya 43 tahun,
berubah. Pengertian lama sekarang berbeda. Terus saya masih ingat ya, dulu masih ingat di gereja Tiberias itu, untuk amruk, ada amruk semua, sembuh sakitnya dan sebagainya. Nah, sebenarnya bukan itu. Itu lebih dalam lagi, sampai tingkat mengerti kehendak Tuhan. Katakan amin. Kalau kan saudara kita salah. Sehingga saudaraku sebagai penasihat gereja, saya ingin sampaikan, ayo kita bertumbuh dalam pengertian. Contoh lagi tentang di perjanjian baru. Ketika ketika jemaat Tuhan atau orang-orang kebanyakan ikut Yesus, berbondong-bondong dan sembah Yesus. Tapi Yesus mengajar dengan perumpamaan. Ya, Matius 13 ayat 9 dan 10. Mengajar dengan perumpamaan. Murid-murid tanya, Tuhan Yesus, kalau engkau mengatakan perumpamaan, mereka nggak ngerti. Mereka nggak ngerti. Ya, apa kata Tuhan Yesus? Ya mereka nggak ngerti. Kalau sebagai orang pilihan Allah, murid Tuhan harus mengerti. Seorang murid Tuhan, seorang anak Allah harus mengerti. Dan ternyata cukup banyak orang Kristen nggak mengerti karena nggak mau belajar. Sehingga daripada saya, ayo jangan puas dengan apa yang kita terima. Bertumbuhlah dalam pengertian, bertumbuhlah pengenalan akan Tuhan, maka kita akan berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Jadi tadi kita sudah bicara tentang pengertian. Ya. Mari kita baca dalam Efesus 1 ayat 18. Efesus 18. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, ya, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Tolong perhatikan satu, saya akan mulai, dan supaya menjadikan mata hatimu terang, supaya kamu mengerti, ya, pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan. Pengertian penting. Pengertian sangat penting. Jadi jangan puas apa yang sudah kita baca, apa kita dengar, belajar lagi. Karena tanpa pengertian, tadi dikatakan ditolak. Ya mereka nggak ngerti, tapi kamu menjadi murid Tuhan, pengikut Tuhan harus mengerti. Nanti baca dari Matius 13 ayat 9 dan 10. Ya. Yang tidak mengerti tolak. Yuk kita dewasa ya. Berikutnya saudara. Kalau yang kita baca ini, saya ulang lagi. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian ditentukannya bagi orang-orang kudus. Kalau kita mengerti, ya, pengharapan kita adalah kemuliaan yang kita terima. Ya, keserupaan dengan Tuhan Yesus. Sifat Allah ada pada kita. Kalau dia kudus, kita kudus. Dia mulia, kita mulia. Dia murah hati, kita murah hati. Ya, dia sabar, kita sabar. Karena apa? Inilah rencana Allah. Untuk kayanya kemuliaan. Tapi sekarang banyak orang Kristen peduli amat lah. Pokoknya gereja. Pokoknya nyanyi, pokoknya menyembah. Padahal betapa kaya kemuliaan. Sifat-sifat Allah harus turun atas kita. Jadi saya perhatikan banyak orang ke gereja, tapi kelakuannya amburadul. Banyak orang ke gereja, bahkan ada yang sekolah sekalipun masih dalam ambil kenapa tidak mengerti. Betapa kaya kemuliaan, gambar rupa Allah harus ada pada kita. Kaya. Jadi kalau kita tidak sampai situ berarti pengertian kita dangkal. Lanjutkan saudaraku. Jadi untuk bisa bicara tentang pengharapan ini, saya mencoba memulaikan. Kalau kita membaca kitab suci ini, kita bagi 4 narasi. Narasi yang pertama adalah penciptaan. Allah menciptakan langit dan bumi, menciptakan manusia dan seluruh isinya. Menciptakan yang lain tidak ada masalah. Tapi ketika menciptakan manusia, itu secara khusus, secara spesifik. Dan itu harus terjadi. Apa kata Kejadian 1:26? Kejadian 1:26. Ketika menciptakan manusia, mari kita ciptakan manusia segambar dan rupa kita. Ya, Kejadian 1:26. Berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa ikan dan laut dan sebagainya. Yang paling di atas, gambar dan rupa.
kualitas Allah ada pada kita. Kemuliaannya, ya, kekudusannya, apalagi, ya, kuasanya ada pada kita. Supaya berkuasa, nanti kita uraikan terakhir berkuasa apa yang kita. Tapi yang penting adalah ketika menciptakan manusia tidak seperti ciptaan yang lain. Dan ini tidak pernah gagal, harus terjadi sampai sekarang, sampai kapanpun. Dan tidak pernah ditarik oleh Tuhan. Saudara dan saya yang menerima Yesus harus serupa segambar sama Allah. Istilah yang adalah serupa dengan Yesus. Karena Kolose 1 ayat 15 gambar Allah Yesus. Sehingga kalau kita belum sampai situ ada sesuatu yang salah itu. Saya sudah umur 80 sekarang ini mikir sudah serupa Yesus belum saya. Dari ucapan, perkataan, pengakuan, pikiran, ya, apaku adalah dari Yesus. Jadi narasi pertama adalah penciptaan. Kemudian saudaraku, ketika manusia dijauh segambar rupa Allah, ternyata jatuh. Jatuh dari mana? Bukan dari surga. Jatuh dari tujuan utama. Jatuh dari tujuannya. Itu segambar rupa Allah jatuh. Kualitasnya berkurang. Ya. Kesempurnaannya berkurang. Kuasanya berkurang. Bahkan sifat-sifatnya berkurang. Jadi jatuh dari tujuan utama. Jadi saudaraku, ternyata setelah jatuh ini manusia jatuh dalam perbudakan yang tadinya rencana Allah, kendalanya sendiri, maunya sendiri. Ya. Jadi Yohanes 8:34 yang jatuh ini jatuh dalam perbudakan, diperbudak oleh dirinya sendiri. Ingin kaya, ingin nikmat, ingin berkuasa, ingin pokoknya terkenal, tapi mengingkari suatu tujuan Tuhan, keserupaan, segambar serupa dengan Allah. Itu hilang. Kualitasnya hilang. Dan ini berbondong-bondong pasti ke neraka sebenarnya. Jadi jatuh dalam dosa, ya, dosa itu bukan karena berzina dan sebagainya, jatuh dari tujuan kualitas utama. Tujuan Allah, segambar serupa dengan Allah. Setelah jatuh, saudaraku, kita Yohanes 8:34 jatuh dalam perbudakan, kita diperbudak. Diperbudak itu ya diomongin apapun tergantung tuannya. Tuannya dirinya sendiri itu. Budak itu bisa dibebaskan kalau ditebus. Penebusnya sangat mahal. Darah Yesus, Allah sendiri. Jadi penebusan kita sangat-sangat mahal. Ditebus semuanya apa? Kembali ke tujuan utama, segambar serupa dengan Tuhan. Itu keselamatan, selamat sampai tujuan. Selamat artinya apa? Selamat sampai tujuan. Tujuannya utama seperti Yesus. Jadi kalau ini kita bahkan tahun yang lalu, bulan yang lalu, sulit menerima ini. Kawan saya dulu masih di karismatik, di TPR, semua nggak ngerti itu. Tapi sekarang sudah kau semakin dewasa kita mengerti tujuan utama segambar serupa dengan Allah, serupa dengan Yesus. Katakan amin. Kalau enggak ini salah. Ya, saya ini berani ngomong selalu. Saya sudah tua, mungkin sebentar lagi saya pulang. Ya, ada pesan bahwa rencana Allah, tujuan Allah tidak pernah ditarik sampai kapanpun. Jadi siapa akhirnya ditebus dari penciptaan, kejatuhan, penebusan. Penebusan yang terakhir adalah pemulihan dari 4 hal. Pertama, penciptaan. Yang kedua, kejatuhan. Yang ketiga, penebusan. Yang keempat apa? Kemuliaan. Dikembalikan kemuliaan. Dikembalikan kemuliaan adalah semua kembali lagi. Dan buntutnya masuk surga. Karena kita kan memerintah bersama dengan Tuhan. Ya, nanti baca dalam Wahyu 22 ayat 5 bahwa kita memerintah bersama dengan Tuhan. Ini jangan sampai kita ini tanpa pengertian. Jadi kalau kita sekarang bicara soal tujuan, kita bicara soal pengharapan itu sendiri. Ya. Apa sih pengharapan itu? Yang kita baca Yeremia 29 ayat yang ke-11. Apa itu pengharapan? Jadi pengharapan bukan seperti pengharapan ingin kaya, ingin bukan itu.
ayam besok juga bisa miskin lagi. Ini pengharapan masuk dalam kekekalan. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Ada rancangan Tuhan untuk setiap orang, Allah tahu, dan itu ada seperti gambar serupa dengan Tuhan. Ya, seperti ini. Coba aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, mengenai umat Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ada kata penuh harapan. Ya. Jadi penuh harapan ini ada hubungannya dengan tujuan Tuhan. Ya. Dengan tujuan apa? Rancangan Tuhan. Apa sih harapan? Dalam bahasa Ibrani tikva, dari baca tikwa. Ya. Tikwa. Tikwa itu cord, itu kabel, ya, nyambung. Jadi harapan di sini adalah sesuatu yang nyambung pada tujuan Tuhan. Kehidupan kita nyambung dengan tujuan Tuhan dimanapun. Jadi kalau tujuan kita hanya diri kita sendiri, sudah salah. Tujuannya adalah keserupaan dengan Tuhan, kualitas Tuhan, kemuliaan Tuhan. Jadi ibaratnya berkata demikian, apa? Perjanjian Lama pun demikian. Aku tahu rancangan padamu, kamu harus serupa dengan gambar Allah, gak pernah diubah itu. Dan yang syukur kita orang pilihan, ada sesuatu yang diberikan kepada kita, ada penebusan, ada Roh Kudus, ada firman Allah yang membuat kita bisa melakukannya. Kecuali kalau kita nggak dikasih apa-apa, gagal itu. Saya dulu bukan Kristen, aku malahnya kalau ada orang Kristen nggak mengerti ini. Jadi dari agama seberang nggak ngerti apa-apa. Tapi Allah malahnya kita ketemu dengan kebenaran yang benar-benar sungguh benar nggak melakukan. Saudaraku, jadi perjanjian Lama pun mengatakan bahwa Tuhan, rencana Tuhan tidak pernah ditarik. Aku tahu rancangan-rancanganku tentang kamu. Kamu kan hidup dalam penuh pengharapan. Pengharapan adalah hubungan kita dengan rencana Tuhan. Gandul, ya, nempel, ya, nempel pada rencana Tuhan. Apapun terjadi rencana Tuhan harus gambar serupa dengan Tuhan. Ini perjanjian Lama. Sekarang perjanjian baru. Ibrani 6. Ibrani 6 ayat 19 dan 20. Perjanjian baru mengatakan demikian. Pengharapan itu adalah salib yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilakukan sampai ke belakang tabir. Ya, jadi mungkin kita coba. Agaknya pengarang Ibrani ini menguasai kitab perjanjian Lama tentang bait Allah, ruang Allah, bait Allah. Bait Allah ini terdiri 3 bagian. Ada halaman, ada ruang kudus, dan ruang maha kudus. Dan ruang maha kudus itu tempat kemuliaan Tuhan. Tujuan orang ada ke sini, tempat kemuliaan Tuhan. Di ruang halaman ini ada meja pembasuhan, ada meja bakaran. Di ruang kudus ada meja roti, meja ukupan, dan kegiatan. Di tempat ruang kudus hanya satu, tabut perjanjian. Dan antara ruang kudus dan ruang maha kudus ada tabir. Ada tabir. Ini yang disebutkan tadi. Kita ini sebenarnya sudah dekat dengan tabir. Nah, di tabir itu ada apa? Ada tabut perjanjian. Setiap tertentu imam membasuh dengan darah Yesus, dengan darah domba. Jadi sikinah, kemuliaan turun-turun. Itu adalah kemuliaan Tuhan. Ada kuasa Allah, ada hadirat Allah, ada situ komplit. Kita ini orang percaya adalah ada Saul. Ya, Saul ini Elvis Sukaisi, Elvis itu dekat, nggak boleh jauh-jauh dari tujuan Tuhan. Banyak orang Kristen yang lain dipikirkan bukan kemuliaan itu, bukan keserupaan Yesus, bukan kemuliaan itu. Jadi Saul ini artinya apa? Kalau kita naik perahu, kalau kapal perahunya berhenti, pasti dia turun Saul supaya tidak goyang.
supaya tidak, misalnya ada kapal di sini nggak pakai saut, tiba-tiba besok di Semarang. Kalau saut itu tetap penting, ya, dekat dengan kemah suci, tempat kekudusan, nggak jauh. Tujuan kita hanya sifat kemuliaan itulah turun atas kita. Makin kudus, makin sempurna. Ya, kita sadar ada perubahan. Tidak bisa disebut dengan ibadah, nggak bisa. Nggak bisa disebut dengan nyanyi, nggak bisa. Nggak harus ada satu perubahan itu. Jadi kalau ternyata perjanjian lama, perjanjian baru mengatakan demikian. Sangat sulit memang saudaraku, karena apa? Tujuan Tuhan untuk masuk ke mulai itu pasti harus sama. Karena rencana Allah tidak pernah gagal. Pasti. Yang jadi masalah adalah waktu kita ke sana sangat sulit. Masalah banyak banget. Jadi mengapa ada tali digoyang-goyang, ya. Apapun ada masih goyang-goyang, digoyang-goyang kesenangan manusia. Ini daging, tampuan hidup, mata, dosa, itu masih banyak. Kadang-kadang kita putus asa juga, saudara. Kok gak nyampe-nyampe, kok jatuh lagi. Saya ulang-ulang, saudara. Saya ulang. Ternyata kadang-kadang kalau kita benar orang pilihan, ya, orang sudah terima Yesus, orang pilihan, pasti ada jalan keluar. Penderitaan yang kita alami justru semakin dekat pada rencana Tuhan. Kita baca Roma 5 ayat 3. Roma 5 ayat 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesesaran kita. Karena kita tahu bahwa kesesaran itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan apa sama-sama? Kadang-kadang kita aniaya supaya usaha satu dunia ini ingin ikut Tuhan adalah saya bersaksi. Tadi memang saya katakan saya nggak sakit, ya, tapi saya tetap melayani Tuhan. Apapun terjadi, tetap cinta Tuhan. Saya juga dulu pernah dikatakan Pak Sugeng ini seperti Ayub, banyak penderitaan, ditolak waktu kecil, ditolak keluarga, diasingkan, di gereja juga kadang direndahkan, banyak masalah. Tapi saya tahu punya pengharapan itu. Serupa dengan Yesus adalah tujuan utama dari Tuhan. Meskipun saya masalah, lihat itu. Semua masalah, lihat itu. Ternyata saudara, kalau saya tetap memandang itu, saudara, tidak saya diberkati. Ada saja berkat. Setiap masalah ada jalan keluar. Setiap masalah ada. Kecuali kalau saya tidak punya harapan itu, malah tak membaca. Ada orang yang sakit terus, yang nggak sembuh-sembuh. Ternyata Tuhan ingin supaya melihat ke situ. Kemuliaan itu. Keserupan dengan Yesus. Tidak pengharapan kita. Kalau tidak punya pengharapan itu, saudara, jangan jadi orang Kristen. Ini pengharapan yang utama. Dulu saya pikir jadi Kristen itu nyanyi-nyanyi dong, haleluya diberkati, kan gitu. Ya. Karena terus saya juga begitu terima Yesus, saya diberi karunia ngusir setan. Mana-mana ngusir setan, orang sakit sembuh, ya, mujizat, ada orang yang timpang jalan. Saya kira itu bukan itu hanya tanda, bukan tujuan. Itu hanya sinyal, bukan tujuan. Jadi jangan puas dengan berkat-berkat yang jasmani itu. Pada utama keserupan dengan Yesus, gambar rupa Allah. Halo, saudara, ini saya sampaikan. Karena saudaraku, ya kita ini harus bertumbuh dalam pengertian, bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, bertumbuh dalam kasih karunia, bertumbuh mengerti kehendak Allah. Kata amin. Enggak salah. Jadi Kristen itu memang sulit. Tapi saudaraku, kalau kita sudah pilihan Allah, pasti sampai. Saya lanjutkan, saudaraku. Jadi ini sedikit kesaksian tadi, di sini panjang, banyak hal saya sampaikan. Tapi saudaraku, kita sadar bahwa rencana Allah semula menciptakan manusia gambar Allah tidak pernah dibatalkan. Bahkan kitab Ayub mengatakan rencana Allah tidak pernah gagal. Harus itu. Yang gagal manusia. Demikian juga untuk kesana memang sulit. Karena apa? Nggak ada kepastian.
serupa dengan Yesus, gambar pada kepastian. Tapi kita sering dalam kehidupan nggak ada kepastian. Ya. Kadang-kadang tergantung musim. Kena COVID semuanya. Zaman gosip semuanya. Bohong semuanya. Kadang-kadang kita bisa sampai nggak ya? Bisa sampai nggak ya? Saya pun juga mengalami, kadang-kadang jatuh lagi ya. Jatuh lagi ya. Saya tetap dalam pengharapan. Tetap dalam pengharapan serupa dengan Kristus. Terjadiku pelan-pelan diubah. Kalau saya evaluasi apa yang saya alami, ya 15 tahun yang lalu lah, zaman karismatik. Pas sekarang jauh beda. Dulu cita-citanya ingin punya gereja yang besar. Di situ banyak kesembuhan ilahi, banyak orang bertobat, banyak orang berubah. Sekarang nggak lagi. Orang itu harus serupa dengan Kristus. Kalau tidak, salah. Sudah tahu? Ayo naik kelas. Saya minta kita naik kelas. Tingkatkan pengertian kita. Kenapa saudaraku? Rancangan Allah yang utama adalah gambar rupa Allah, kualitas Allah pada kita. Saya agak kembali tentang kualitas. Jadi, kalau saudara baca Alkitab, maka Allah adalah kasih. Maka barang siapa tidak mengasihi, bukan dari Allah. Allah kasih, kita pun kasih. Lukas 6:36 kata dia, Allah murah hati, kita harus murah hati. Allah kasih membagikan, artinya apa? Kita nggak boleh egois bagikan pada orang lain. Orang jahat pun dikasih terang, kasih hujat. Kita pun demikian. Itu gambar Allah, sifat-sifat Allah kita. Kita selalu sifat pelit, sifat tidak ngampuni, itu hilang. Kita bisa mengampuni karena sifat Allah adalah itu. Bahkan lebih ekstrim lagi, merasa sempurna seperti Bapamu di surga. Itu ada. Dulu saya nggak berani ngomong, sekarang berani. Kenapa? Pengertian. Jadi sebut tingkatkan pengertian kita. Lanjutkan satu, ya kita baca di dalam Mazmur 126. Saya ulang kembali ya Bu. Jadi kita ini masih goncang-goncang oleh masalah. Tapi Tuhan janji memulihkan gambar rumah Allah itu dimulihkan oleh penebusan. Mazmur 126. Yang 1 berarti ayat 45. Bacakan ya. Maaf, ayat 1 nyanyian siarah. Ya, jadi kitab Mazmur ini ada 20 nyanyian siarah. Dari 130 sampai 134. Yang siarah ini adalah nyanyi ketika orang-orang berbondong-bondong ke Yerusalem. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, saja pemulihan kita segambar Allah. Karena kita seperti orang-orang yang bermimpi. Padahal itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Padahal itu berkatalah orang di antara bangsa, Tuhan telah melakukan perkara yang besar pada orang ini. Penebusan itu peristiwa besar. Yang seharusnya kita berguna ke neraka ditebus. Yang seluruh kualitas Allah dari dikembalikan lagi. Ketiga, Tuhan telah melakukan perkara besar pada kita, maka kita bersukacita. Jadi kita dipanggil menjadi seperti Yesus itu adalah sukacita. Karena apa? Yang ini hilang, kita dikembalikan. Kitab suci yang lain nggak ada tulisan dunia, tapi kitab suci kita ada. Rencana Allah dari awal sampai akhir. Kitab suci yang lain nggak ada. Kitab suci kita dari awal sampai akhir itu ada. 4. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Karena apa? Ini orang merasa bahwa
sulit dipulihkan, kan sulit menghadapi masalah, sulit. Ya. Menghadapi dosa, menghadapi keduniawian, menghadapi tantangan, sulit. Ya Tuhan, seperti pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti pemulihkan batang air kering di tanah Negev. Nanti saya pulihkan. Ayat 5. Orang yang menabur dengan mencucur air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Nah, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil bawa berkas-berkasnya. Saya akan dulu ayat 4 tadi. Ayat 4. Ya. Jadi saudara, kita rasanya nggak mungkin berubah. Kenapa? Budak dosa ini kuat banget. Ini berzina, ini marah, bangun cerewet marah, itu sulit banget. Tapi kalau kita rindu bisa. Saya juga gitu, saudara. Dan ini orang Jawa, keturunan orang-orang yang tukang kawin. Dulu agama seberang. Itu juga pikiran najis kuat banget. Tapi saya ingin kudus gitu, bisa tuh. Karena nanti kebenaran, apa saja tentang marah, pertengkaran, persisian, iri hati, dengki, dendam, percitraan, pemecah, pesta pora, itu bisa hilang kalau kita ingin. Kenapa? Tuhan sudah memberikan kemuliaan itu pasti. Tapi yang tidak pasti adalah perjalanan kita. Kita bersyukur. Tuhan sudah sampai ke sana. Ada perintis yang sampai ke sana. Kita ulang coba. Ibrani 6 ayat yang 20. Tadi 20 belum sebut. Ada perintis. Ada Yesus yang jadi manusia sudah sampai ke sana. Ya. Di mana Yesus masuk sebagai perintis. Pionir. Bagi kita, yang menurut Mark jadi imam besar sampai selama-lamanya. Jadi Yesus sudah ke sana. Berikutnya, coba Ibrani 4 ayat yang ke-15. Ibrani 4:15. Sebab imam besar, ini kita bukanlah imam besar yang tidak dapat merasakan kelemahan kita. Sebenarnya sama dengan kita, dia telah cobai, hanya tidak Yesus pun waktu ke sana sulit. Dia bisa sampai. Dia ngerti kelemahan kita. Karena dia pionir. Kalau dia sampai, kita pun sampai. Karena ketika dia sampai, kemudian dia jemput kita. Apa katanya? Ikut aku. Ikuti teladanku. Teladan Yesus. Lembah lembut, murah hati, sabar, kasih. Ikut sampai. Banyak kan ketika ikut aku, nggak mau. Jangan sendiri. Ada pionir yang sampai. Kita pun bisa sampai. Ada amin ya. Amin. Ini berat, tapi kita bisa. Sulit, tapi kita kembali ke tadi masuk 1 ayat 4. Masuk 1 ayat 4. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negev. Saya pernah ke Israel 5 kali. Berapa kali antar tamu, kadang-kadang dari Abuna, dan juga dengan Yodan juga ke sana. Itu kalau dari Ben Gurion, lapangan terbang itu sampai ke Yerusalem itu tanah kering, nggak bisa ditungguin apapun, semua mati karena tidak ada air. Tapi bagi Tuhan mungkin meskipun sudah tanah gersang, meskipun kita ini mengalami masalah cukup berat, Tuhan bisa pulihkan kalau kita punya pengharapan. Kalau kita nggak punya pengharapan ya sudah, kita agamawi gitu. Jadi kita bisa dipulihkan, pasti bisa. Orang yang punya pengharapan ini terus melakukan kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Banyak orang yang mengalami masalah berhenti di Kristen atau bukan menjadi Kristen, mundur, pelayanannya mundur, ya, doanya mundur, bahkan nggak baca Alkitab lagi, bahkan gerejanya jadi itu banyak. Tapi orang yang ngerti pengharapan itu bertahan terus. Ayat yang ke-5. Orang yang menabur dengan mencucur air mata akan mulai dengan terus tahu
terus tabur meskipun masalah banyak. Jangan mundur. Kalau saya melihat kadang-kadang di gereja ini ketika ada masalah, ada gereja lagi. Ada masalah suami istri, nggak gereja lagi. Jangan, tetap punya pengharapan. Karena pengharapan itu pasti. Masalah adalah jangan mundur. Masih ingat ya tentang talenta? Ada orang dikasih satu talenta, 2 talenta, ada 3 talenta. Ya. Yang tidak dikembangkan, tetap kembangkan talenta. Kebisaanmu lakukanlah. Jangan mundur. Tetap baca Alkitab, tetap menyembah, tetap meskipun masalah ada. Mungkin Pak itu berkat-berkatnya apa? Bisa jalan keluar, pemberesan hidup. Tapi juga berkat-berkat jasmani ada. Kita baca 2 Timotius 3 ayat yang 16 dan 17. 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang dari Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ini berbicara perubahan karakter. Karena itu firman Allah berubah. Ini berkat utama. Karena perubahan ini sehingga kita serupa Yesus bisa. Ayat 17. Ada yang punya bahasa Inggris kan? Dengan demikian tiap-tiap manusia kemudian Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Dulu setiap perbuatan saya kira alamin harus salah. Dan begitu. Ada kata good work, ada nggak sih? Good work, pekerjaan yang baik, dapat pekerjaan. Kenapa? Kita ini diberi karunia untuk bekerja. Kalau nggak bekerja jangan makan. Tetap bekerja, jangan nganggur. Ada good work, ada nggak tulisan katanya? Ada ya, good work ya. Ada good work, pekerjaan yang baik, bukan pekerjaan baik yang alamin, bukan. Itu pekerjaan yang menghasilkan makanan. Orang yang punya pengharapan pasti diberkati. Tapi orang yang tidak ada pengharapan, itu adalah saya nggak bisa ngomong. Ya. Nah, saudaraku, demikian juga mungkin masalah yang belum selesai. Tadi dikatakan Pak, kalau misalnya masalah nggak selesai, kadang-kadang yang tahu ukuran selesai tidaknya itu nggak Tuhan. Kok sakitnya nggak sembuh-sembuh sampai tingkat melihat kemuliaan Tuhan. Di Roma 5 ayat 4 tadi itu, ya, penderita ini menghasilkan kemuliaan. Menghasilkan pengharapan, dan pengharapan tidak terhentikan. Satu, saya tidak panjang lebar, ini hanya pesan dari Tuhan. Yuk, kita kembali ke tujuan Allah semula. Bahwa tujuan Allah semula, pengharapan kita yang makan, minum, yang kita pakai, ya, mungkin juga tentang kedudukan, gaji, ya, mungkin juga usaha, itu boleh, tapi bukan utama. Yang utama adalah tujuan Tuhan semula, segambar serupa dengan Tuhan, serupa dengan Yesus. Kalau misalnya suami serupa Yesus, istrinya enak. Istri serupa Yesus, oh keluarga jadi enak. Tapi kalau suami istri nggak serupa Yesus, serupa yang lain, ya nggak bisa ngomong. Saya berdoa dengan pesan yang singkat ini, ya, kita punya pengertian akan pengharapan. Pengertian ini harus bertumbuh sampai kita dibolehkan bersama dengan Tuhan. Dan kita pakai berdiri, jangan doain impartasi hari ini. Ya, kita nyanyi satu ujian, macam. Saya nggak bisa nyanyi karena semua saya nggak ada, kalau saya nggak bantu. Kita pakai berdiri. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku, tak ada
seperti kasih. Diulang dari atas tangan silakan. Kasih Allahku sungguh tak terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Oh, bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur atas kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Bersembah. wah bersyukur sekali lagi sama angkat tanganmu. Bersyukur. Angkat tangan. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah, Ku sembah, ku sembah. ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah, Kita ku sembah dia, sembah. ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah. Haleluya, siraya sikira. Haleluya, sikira. Pada kesempatan ini Tuhan, kami mohon kiranya firman ini rema dan kehidupan kami. Kami pengharapan yang utama, harapan yang punya kita. Inilah setiap kami Tuhan, inilah yang kita katakan. Surah Papa, inilah yang salah. Surah Papa, ada kuasa dalam setiap kami Tuhan, firman ini rema dan kehidupan kami. Kami pengharapan yang utama, pengharapan yang menyelamatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni kalau selama ini kami tidak menampakkan pengertian kami. Kami tidak bodoh. Kami menyadari akibat kami tidak mengerti, kami salah melangkah. Seperti ini Tuhan, tampakkan pengertian bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Satu kelak Tuhan, kami akan dimuliakan bersama Engkau saat kami serupa dengan Engkau. Kalau kita Wahyu 22:5, orang yang serupa dengan Yesus akan dimuliakan bersama dengan Tuhan dan pemerintah bersama Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu sudah pergi berbicara. Roh Kudus lanjutkan apa yang kami dengar. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan meriah. Silakan kembali Bapak Ibu saudara dalam Tuhan.
persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Bukan hati kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur, berterima kasih. Kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Roh Kudus-Mu yang terus mampukan kami untuk melakukannya. Kami percaya ketika kami melakukan firman-Mu Tuhan, itulah pujian sejati yang menaikkan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu juga Tuhan yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Dimanapun melangkah, dimanapun berada, dalam penyertaan, doakan daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiba saatnya kami akan membawa persembahan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan bahkan mencukupkan setiap kebutuhan kami. Bahkan kami berdoa pada sore hari ini Tuhan, kami mau bawa persembahan kami yang terbaik bagi-Mu. Biarlah setiap persembahan yang kami bawa, kami kembalikan untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Dan biarlah hanya nama-Mu Tuhan yang terus dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap kami yang hadir sore hari ini. Biarlah Tuhan dalam segala aspek kehidupan kami, pekerjaan usaha studi kami, Tuhan berkati. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur dan kami telah berdoa. Kami siapkan hati kami untuk membawa yang terbaik bagi-Mu. Mari setiap kita yang rindu lebih lagi membawa persembahan yang terbaik bagi Tuhan, sama-sama dengan iman kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mengakhiri pada kita sore hari ini yang ditutup oleh doa berkat yang dipimpin oleh Gembala Sidang tempat ini, kita mendengarkan pengumuman. Yang pertama, terima kasih atas pelayanan dari Bapak Pendeta Sugeng Prasetyo. Dan yang kedua, ibadah tanggal 4 Agustus jam 4 sore di tempat ini diadakan seperti biasa. Tempat ini 4 Agustus. Dan dalam ibadah tanggal 4 Agustus ini juga ada perayaan ulang tahun GBI Sungai Yordan Depok. Jadi diharapkan Bapak Ibu Saudara Tuhan yang hadir pada sore hari ini bisa kembali bersama-sama berkumpul kembali tempat ini, kita merayakan kebaikan Tuhan atas gereja ini. Lalu yang ketiga, ibadah Youth and Teens diadakan seperti biasa pada hari Sabtu pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, dan untuk tempatnya nanti disesuaikan berdasarkan informasi yang ada disampaikan di grup. Ya, sekali lagi untuk ibadah Youth dan Teens seperti biasa hari Sabtu pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, tempatnya nanti disesuaikan berdasarkan informasi yang akan disampaikan di grup. Ini kami mengundang setiap anak-anak muda yang hadir sore hari ini. Jangan lupa untuk datang beribadah bersama-sama dalam ibadah Youth and Teens. Demikian pengumuman sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan tutup ibadah kita sore hari ini. Terima berkat dari Tuhan Yesus.
Mari jemaat Tuhan, saya bangkit berdiri. Ibadah kita sudah selesai, dan sebelum kita kembali ke rumah kita masing-masing, mari kita arahkan hati dan tangan kita untuk terima berkat Tuhan pada sore hari ini. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah sekolah, kuliah, pekerjaan, dan usahamu, diberkatilah pelayananmu. Apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil oleh karena Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Anugerah yang melimpah dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, pertolongan, penghiburan, kekuatan, serta pimpinan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Semua yang percaya dan terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati, selamat sore, selamat hari Minggu.